dibentuk sedemikian rupa baru jadi bagus kayak gitu. Ya. Suatu hari saya mau pulang dari liburan, saya mau liburan ke Jayapura ya dari Surabaya. Terus saya kalau nggak salah singgah di Bandung dulu gitu ya. Terus adik saya tuh nitip nitip Gucci kayak gini. Warnanya putih tapi bukan warna biru ini. Bagus sih Gucci-nya gitu ya. Dibungkus pakai apa sih namanya? Pakai koran apa gitu. Terus saya nggak boleh taruh di bagasi, saya harus bawa di kabin. Ini buat mama ya. Mama tuh kan suka pelihara, bukan pelihara, menanam bunga gitu ya. Jadi Gucci-nya tuh harus yang bagus gitu. Nah, Gucci itu emang bagus sih. Dan saya bawa pulang dari Bandung saya harus ke Jakarta dulu, Jakarta baru ke Jayapura, naik pesawat itu entah berapa jam. Saya harus jaga nih Gucci, Gucci yang ini, yang warna putih. Memang bagus sih Gucci-nya. Saya harus jaga baik-baik gitu ya. Siapa sangka Gucci yang bagus itu hanya itu awalnya cuman kayak gini aja, tanah liat dalam tanda kutip nggak penting kayak gini ya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi di tangan seorang penjunan, tanah liat yang jelek tidak penting gitu ya, itu bisa jadi Gucci yang bagus begini. Tapi itu bukan dia langsung otomatis jadi begini ya, Tring, pakai rumusnya Harry Potter gitu langsung jadi kayak gini, enggak gitu ya. Dia melewati proses yang sangat panjang. Nah, saya cari ya di internet, apa sih yang harus dilalui sebongkah tanah liat untuk menjadi sebuah Gucci yang emak-emak itu sangat sayang gitu ya, lebih sayang Gucci daripada anaknya barangkali biasanya gitu ya. Karena itu untuk meletakkan bunga gitu ya. Nah, yang pertama dia harus ada pengolahan bahan. Tentu saja bahan bakunya ini kan tanah liat nih, lempung gini ya. Ini belum siap dipakai nih, ini harus dipisah-pisah dulu gitu ya. Ada material basah dan keringnya, terus pokoknya harus dipisah-pisah yang tidak penting dari tanah liat ini. Ada pasir-pasir, kerikil-kerikil tuh harus disingkirkan gitu ya. Kemudian ada namanya penyaringan, ya pokoknya banyak lah ya. Lalu mulailah di tahap pembentukan. Pembentukan ini nih, di pembentukan ini nanti diremas-remas, dibanting-banting begitu ya. Itu bentuknya pakai tangan gitu loh. Digulung-gulung, dibenyek-benyek gitu ya, dibanting-banting, diputar-putar nih masuk di ini, diputar-putar nih pakai alat ini nggak tahu namanya apa ya. Diputar-putar pusing nggak? Kalian kalau main putar-putar gitu habis itu pusing nggak? Pusing lah ya. Setelah bentukannya jadi begini apakah selesai? Enggak, nanti dia harus dikeringkan dulu gitu ya. Dikeringkan dulu sampai air pada lapisan antar partikel itu hilang gitu ya, menguap. Baru air di dalam pori-porinya juga hilang gitu ya. Tapi dia punya bentukan ini nggak boleh menyusut gitu. Ya. Setelah dikeringkan, ini dibakar dulu, baru dibakar gitu ya, supaya dia kuat. Baru ada namanya tahap pengglasiran. Ya, di situ nanti akan dicelup, dituang, disemprot, diapalah, pokoknya nggak enak lah, proses di sini tuh nggak enak. Baru dia jadi something yang indah kayak begini. Bayangkan dari yang tidak menarik ya, tidak menarik sekali ini tanah kan, tapi akhirnya dia jadi sesuatu yang menarik, yang waktu pengalaman saya pulang kampung itu sangat berharga begitu, sampai saya harus bawa dia taruh di kabin gitu ya. Itu pun sampai rumah, puji Tuhan dia sampai dengan selamat ke tangan mama saya gitu. Nah, orang Kristen itu identik dengan bejana, dan tangan Tuhan yang membuat ini tuh, itu tangan Tuhan adalah penjunan yang membentuk begitu. Zaman sekarang apa sih yang instan di dunia ini? Nggak ada yang instan. Bahkan ketika kamu mau bikin mie instan aja, Indomie itu ya, itu butuh proses loh. Nyalain dulu kompornya, masak dulu airnya, masukkan Indominya. Iya memang nggak sampai 1 jam sih bikin Indomie itu, yang lezat itu nggak sampai sejam, tapi tetap kan ada proses. Even mau bikin pop mie gitu ya, mesti kan dibuka dulu bungkusnya, tuang air panas, tunggu 3 menit, itu proses juga. Jadi nggak ada yang instan di dunia ini, kecuali kamu kayak Harry Potter gitu ya, ngucapin mantra sekali jadi. Nah, itu hanya ada dalam fantasi. Tapi segala sesuatu di dunia ini butuh yang namanya proses. Dan proses itu biasanya tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Jadi bagaimana cara kita menikmati yang tidak menyenangkan itu? Boleh disiapkannya Alkitabnya, karena yang saya tampilkan di sini beberapa ada yang berbahasa Inggris gitu ya.
Nah, pertama, mengapa sih kita harus berproses? Orang Kristen harus berproses. Mengapa? Silahkan dibuka di Efesus 2 ayat 10, itu ada di bawahnya sih terjemahannya ya. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do God good works, which God prepared in advance for us to do. Bahasa Indonesianya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. God's handiwork. Kita ini buatan Allah. Buatan Allah gitu ya. God's handiwork. Jadi benar ya, kita dibuat oleh Allah. So Allah tahu kita tuh tujuannya untuk apa. Seperti tadi Gucci itu ya. Itu dibuat untuk jadi Gucci yang bagus, diisi bunga di dalam situ. Bahkan kalau kita nonton sinetron-sinetronnya, Gucci mahal itu dari dinasti Ming itu, harganya bisa miliaran dan orang tuh beli gitu ya. Beli, koleksi. Padahal asli, awalnya dia hanya tanah liat. Tanah liat tidak berguna begitu ya, tanah liat tidak penting. Tapi di tangan seorang penjunan itu jadi sangat berharga. Nah, kita di tangan Tuhan itu jadi berharga banget gitu ya. Created in Christ Jesus to do good works. Untuk melakukan pekerjaan baik, which God prepared in advance. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bayangkan kita waktu dibuat, Tuhan sudah tahu kita ini mau jadi apa gitu ya. Tuhan sudah siapkan. Jadi nggak ada manusia yang diciptakan asal jadi gitu ya. Nggak ada produk gagal. Kalau di manajemen quality itu ya, di bisnis tuh, ada yang namanya produk gagal. Nah, produk gagal itu yang biasanya nanti kalau dijual di pasaran tuh harganya bisa miring banget gitu ya. Produk mahal misalnya Prada gitu ya. Prada kalau dia lihat quality control gitu ya, diperiksa di bagian quality control, ini ada jahitannya yang lecet dikit gitu ya, atau ada kulitnya yang lecet dikit. Itu sudah nggak masuk kualitas lagi. Harganya Prada itu bisa 2, 3, bisa jutaan gitu ya. Karena ada lecet sedikit itu harganya bisa jatuh bebas itu. Nah, gitu ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya lupa garis bawahi good works-nya itu ya. Pekerjaan baik. Jadi nggak ada kita ini hidup diciptakan, asal mulanya Tuhan bilang kamu jadi pencuri, jadi pembunuh, nggak ada. Kita tuh jadi untuk pekerjaan baik, which God prepare in advance. Advance tuh waktu sebelumnya. Bayangkan Allah sudah persiapkan kita tuh mau jadi apa. Dan for us to do, kalau bahasa Inggrisnya ya, for us to do, kita harus kerjakan gitu ya. Di sini bahasa Indonesia bilang, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalamnya ini N-nya huruf kecil, berarti hidup di dalam pekerjaan baik itu. Ya, for us to do. Itu kenapa kita perlu berproses. Karena pekerjaan baik dari Tuhan memang harus ada prosesnya supaya kita nggak kerja asal-asalan gitu ya. Kalau sekarang kalian masih siswa, berarti kalian memang sedang diproses begitu. Tadi saya sempat cerita di kelompok CB saya dulu kuliah karena ikut-ikutan 2 tahun salah jurusan. Kalian bayangkanlah 2 tahun salah jurusan itu buang-buang waktu banget. Ya, tapi itulah proses yang harus saya jalani. Kalau saya tidak buang-buang waktu 2 tahun waktu itu, mungkin sekarang saya nggak jadi guru, saya jadi orang lain. Gitu ya, saya kerja di tempat lain. Ya, tapi ternyata pekerjaan baik yang Tuhan ciptakan buat saya itu jadi guru, gitu ya. Makanya prosesnya panjang. Nah, bagaimana cara menikmati proses? Silahkan siapkan kitab Yakobus, pasalnya yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama, kita mulai dari ayat 2 ya. Nanti cuma sampai ayat 8, nggak sampai 10. Silakan baca bahasa Indonesianya ya. Saya tuliskan di sini versi NIV-nya. Kenapa? Saya mau pamer sekali lagi ya, karena saya perlu membandingkan yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Karena ada kata-kata yang memang lebih cocok di bahasa Inggris gitu ya. Silakan disiapkan Yakobus pasal 1. Kita akan mulai dari ayat 2. Ada yang bisa tolong saya bantu bacakan Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 dalam bahasa Indonesianya.
Silahkan tolong satu orang bantu saya. Bacakan Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 dalam bahasa Indonesianya. Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Terima kasih, Areta. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahasa Inggrisnya bilang consider it pure joy. Ya, itu yang ya lebih deep ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih dalam gitu ya. Consider itu artinya satu tindakan yang kalian itu lakukan dengan memikirkannya secara dalam-dalam gitu loh. Ketika kalian memutuskan untuk berbahagia, itu kalian sudah pertimbangkan matang-matang gitu. Jadi nggak cuma sekedar anggaplah ya, nggak anggaplah gitu lah. In Inggrisnya tuh consider gitu ya. Something yang kalian buat dengan pemikiran yang dalam gitu ya. Something that must be thought about, especially when deciding something. Yang kalian pikirkan baik-baik gitu loh. Bukan cuma nganggap, anggap aja nih. Enggak ya. Consider it pure joy. Dan sudah joy pure lagi ya. Bukan sekedar happy. Sukacita yang murni. Ya. Pikirkanlah itu sebagai sukacita yang murni. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Nah, dalam bahasa Indonesia kan bilang, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita ingat doa Bapa kami ya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah dari kami daripada yang jahat. Kadang-kadang, sometimes kita ini bawa diri dalam pencobaan gitu ya. Sudah tahu nggak kuat, sudah tahu nggak bisa, masih aja bikin gitu ya. Satu kali jatuh di lubang, satu kali jatuh, kita lihat ada lubang, kita jatuh situ, itu mungkin kita salah, hilaf ya. Aduh hilaf gitu ya. Tapi 2 kali jatuh ke situ artinya kita memutuskan untuk jatuh ke dalam lubang yang sama. Gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya bilang pencobaan, bahasa Inggrisnya bilang trials. Trials itu sama seperti kita melakukan percobaan, lalu kita uji nih ya. Trial and error. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Saya kalau pengalaman bikin soal gitu ya, diuji dulu soalnya. Kira-kira bisa dikerjakan nggak? Kadang dulu waktu bikin soal akuntansi ya, nggak ada jawabannya, berarti error gitu kan. Coba lagi. Nah, jadi pencobaan di sini dimaksud adalah trial ya. Trial itu proses yang harus kalian hadapi of many kinds, apa aja gitu ya. Jika kalian minta, Tuhan berikanlah saya kesabaran, apakah Tuhan memberikan kalian kesabaran? Tentu tidak. Ia akan memberikan situasi yang bikin kalian jengkel setiap saat. Ya, kemarin pagi saya berdoa Tuhan berikan saya kesabaran, ternyata saya tidak sabar. Kenapa? Jaringan internet sangat lelet di sekolah. Jadinya saya tak sabar kemarin pagi. Artinya, ya, kemarin saya error gitu ya. Trial saya error gitu ya. Nah, di situ dibilang because you know that the testing of your faith produces perseverance. Dalam bahasa Indonesianya dibilang sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap iman ya. Iman kalau di Ibrani 11 ayat 1 bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Iman itu dalam kitab Yakobus dibilang menghasilkan perseverance. Saya suka sekali kata perseverance ini. Perseverance itu kalau dalam bahasa Indonesia bilang ketekunan kan. Ketekunan itu bertahan ketika keadaan sulit. Sama dengan perseverance. Persistence on doing something despite difficulty or delay in achieving success. Kalian familiar nggak dengan delay in achieving success? Delay in achieving success. Itu sama seperti orang bilang pepatah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu ya. Jadi delay dulu, suksesnya nanti, belum sekarang. Masih delay gitu ya. Despite difficulty, meskipun susah gitu ya, susah tapi kalian doing, tetap keep on doing gitu ya. Keep on doing. Jalan aja terus, bikin. Susah nih, gagal, coba lagi. Delay. Delay, kalian nunggu pesawat, delay tuh
sampai mau keluar nih Surabayanya, menjengkelkan banget gitu ya. Bencekno, orang Surabaya bilang, bencekno pol. Sudah keluar dari rumah subuh-subuh, terus pesawatnya delay. Ya tapi kalau daripada celaka di jalan, mending delay gitu kan. Persistence ya, tetap lakukan, tekun gitu. Itu bukan hal yang mudah ya. Perseverance itu bukan hal yang mudah, tapi kalian lakukan. Itu cara menikmati proses ya. Selama Bu Guru bagaimana menikmati hal yang susah begitu Bu Guru? Delay, susah, enjoy. Ya saya dulu juga begitu ya. Saya pernah bilang, cara Tuhan menjawab doa itu ada 3. Iya, jawabannya iya gitu. Iya. Terus tidak. Tidak, karena memang itu bukan punya kita gitu. Tidak dikasih. Tuhan tidak kasih karena itu bukan berkat kita, bukan bagian kita. Sama satu jawaban Tuhan yang paling menjengkelkan buat saya itu nanti dulu. Nanti ya, nanti. Kenapa nanti? Karena Tuhan ingin berproses gitu ya. Nah, itu yang paling gak enak. Saya paling sebel menunggu gitu ya. Tapi di situ saya belajar. Ketika saya menunggu, banyak hal yang bisa saya lakukan ya. Ketika saya menunggu teman atau menunggu di antrian, biasanya saya baca buku. Lakukan sesuatu yang bermanfaat ketika kamu harus menunggu. Ketika ada delay dalam hidupmu, lakukan something yang bermanfaat. Saya 2018 daftar beasiswa itu prosesnya menjengkelkan juga gitu ya. Tapi karena saya pengen gitu ya, ya saya daftar aja. Aduh, ngantri apa sih namanya? Ngantri periksa urin itu ngantri. Paling gak enak tuh waktu ngantri surat keterangan dari MRP. Itu paling tidak nyaman. Saya sampai berhari-hari bolak-balik rumah MRP demi Pak surat saya mana gitu ya. Ya tapi sambil menunggu itu, sambil saya melakukan pekerjaan saya setiap hari di sekolah gitu ya. Kayak gitu. Gitu. Dan sampai hari ini saya masih lagi dalam daftar tunggu nih, waiting list ya, delay. Mau ke Amerika masih di delay nih sama Tuhan. Masih di delay. Kenapa? Karena saya harus berproses. Nggak tahu saya kenapa harus diproses lebih panjang begitu daripada teman-teman saya yang lain yang sudah duluan ke sana. Kayaknya mereka gampang-gampang aja ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang tunggu, kamu ada waktumu tapi nanti ya. Delay in achieving success. Saya belum ke Amerika karena memang Tuhan bilang belum. Kita 2 minggu belajar ya, bagus ya. Tentang waktu Tuhan dan cara kita memanage waktu Tuhan itu gitu ya. Tuhan bilang belum saatnya kamu ke Amerika, ya udah diem tunggu aja dulu di situ. Berproses dulu ya. Mungkin karena saya ini orangnya homesick gitu ya, suka homesick. Cuman ke Surabaya aja bisa homesick sama Jayapura, gimana sampai ke Amerika sana gitu ya. Nah, yang kedua, let perseverance finish its work. Oke, tolong satu orang baca Yakobus 1 ayat 4. Silahkan, satu orang boleh bantu saya baca Yakobus 1 ayat 4 ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Eugenia. Ya, let perseverance finish its work. Kalau dalam bahasa Indonesia bilang menjadi buah yang matang ya, memperoleh buah yang matang. Artinya kalau kalian semakin tekun, beda ya rajin sama tekun ya. Rajin ya dia rajin gitu ya. Tapi orang tekun itu rajin itu beda banget. Kenapa orang tekun tuh biar susah gitu ya. Jadi kalau di Surabaya waktu saya awal-awal kuliah, kita ini orang Papua ini bukannya bodoh gitu ya. Enggak, kita nggak tekun aja kayak mereka. Mereka tuh bukan cuma rajin, tapi tekun gitu loh. Ada jam kosong gitu ya. Mereka kalau saya jam kosong ya sudah saya tidur gitu kan. Oh, mereka tidak. Mereka ke perpustakaan, baca buku. Kerjain tugas yang bisa dikerjakan gitu ya. Kalau bisa tidur sehari 4 jam, why not gitu. Sisanya ngapain? Kerjain tugas, belajar, kerja kelompok, cari topik apa gitu, memperlengkapi diri. Ya. Itu yang saya dapat dari yang namanya ketekunan begitu. Udah waktunya tidur, udah ngantuk banget. Aduh. Waktu saya pembekalan untuk keberangkatan di Jogja, ada satu staf menteri gitu ya, dia S3-nya di Amerika. Dia itu saking harus lulus gitu ya, belajar supaya bisa sejajar dengan orang-orang Amerika. Dia tuh kalau dia jarang tidur, dia kalau belajar dia harus taruh sesuatu yang keras di dekat kepalanya supaya kalau dia ngantuk, kepalanya tuh kena benda keras itu, jadi dia nggak ngantuk lagi.
kayak gitu. Itu orang tekun tuh kayak gitu. Berjuang melawan rasa ngantuk itu susah ya, susah, apalagi yang hobi tidur kayak saya gitu ya. Itu susah. Saya kalau bangun, ini menjelang saya official tes IELTS, saya maunya belajar jam 3 pagi, tapi jam 3 pagi itu gravitasi kasur itu lebih kuat dari jam berapapun gitu ya. Nah, itu bagaimana melawan rasa ingin tidur itu. Itu yang namanya tekun. Bangun, melawan kesulitan itu dan melakukan sesuatu. Nah, kalau ketekunan itu sudah memperoleh buah yang matangnya, dia finish its work, kamu tuh jadi mature and complete. Kalau dalam bahasa Indonesianya bilang, kamu menjadi sempurna dan utuh. Ya, mature itu fully grown and developed. Bertumbuh dan berkembang begitu. Jadi nggak begitu-begitu aja ya. Complete itu semuanya ada, selesai gitu ya. Tidak kekurangan suatu apapun, tidak kekurangan apapun. Jadi kita lengkap gitu ya. Jadi caranya begitu. Menikmati proses itu, biarkan ketekunan itu membuat kamu jadi sempurna gitu ya, jadi utuh. Akhirnya kamu akan terbiasa begitu ya, terbiasa tekun gitu. Itu akhirnya jadi terbiasa. Awal-awal memang akan sangat sulit untuk menjadi seorang yang tekun. Tapi ketika kalian mulai tekun, itu langsung terbiasa. Terbentuk kalian jadi pribadi yang seperti itu. Sehingga ketika kalian sudah mencapai kesuksesan, apa yang kalian mau itu tercapai, kalian akan ingat masa-masa susah kalian itu ya. Akan ingat dan itu kalian akan bersyukur. Saya berjuang waktu itu dan saya dapat seperti hari ini karena kasih karunia Tuhan. Gitu ya. Satu ayat lagi. Silakan satu orang baca Yakobus 1 ayat 5 sampai 8 ya. Oh, ayat 1 Yakobus 1 ayat 5 saja deh. Ini extensionnya nanti saya yang baca. Silakan satu orang Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Terima kasih Felicia. Jadi dibilang di situ ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Minta sama Allah sumber hikmat gitu ya. Who gives generously to all without finding fault. Jadi tidak membangkit-bangkit di sini tuh maksudnya tidak ungkit-ungkit gitu ya. Tidak cari-cari kesalahanmu. Makanya toh Sasu bilang ya Tuhan. Kan orang Indonesia kan? Kan coba kalau dulu tidak begitu. Kan nggak kayak gini kan? Makanya gitu ya. Karena kekurangan hikmat kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang mencelakai diri kita sendiri gitu ya. Karena kita kekurangan hikmat, karena kita bersandar pada diri kita sendiri, bukan pada Tuhan. Nah, kalau kita rasa tidak mampu gitu ya, aduh ini bagaimana ya, saya sudah buntu Tuhan, saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya. Minta sama Tuhan. You should ask God. Minta sama Tuhan, yang dengan murah hati dia pasti berikan. Yang penting mintanya sama Tuhan. Dan kamu akan mendapatkannya. Extensionnya di ayat 6-8, Guru baca ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan dan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, ada masalah nih. Aduh, saya susah sekali kalau mau kerja soal begitu ya. Tuhan Yesus tolong saya, kasih saya hikmat. Tuhan kasih. Yang penting apa? Kalian belajar begitu toh. Tapi karena rasa tidak percaya diri, nanti pas ujian nyontek lagi gitu. Nah, itu sudah namanya mendua hati. Rasa bilang Tuhan ini kayaknya tidak sanggup tolong saya. Tidak sanggup memberikan saya hikmat. Jadi saya bisa. Saya harus pakai cara lain ya. Saya mau nyontek saja. Itu yang namanya mendua hati. Bimbang ragu sama kuasa dan kehendak Tuhan begitu ya.
Kalau kalian melakukan bagian kalian dengan sungguh-sungguh, menyerahkan pada Tuhan, minta sama Tuhan hikmat, Tuhan pasti kasih. Tapi ya itu tadi, memintanya dengan iman dan jangan sama sekali bimbang gitu ya. Tuhan bisa katide. Tuhan itu maha kuasa ya nak ya. Tuhan tuh maha bisa. Jadi pasti bisa lah. Kadang saya juga begitu ya. Tuhan berproses bersama saya ini, kadang saya sampai speechless gitu ya. Saya ini keras kepala gitu. Kadang kalau berdoa sama Tuhan tuh melawannya banyak gitu ya. Tapi Tuhan lebih keras kepala dari saya gitu ya. Nah, seperti itu. Kadang harus dulu baru oh ya oke, baik Tuhan gitu ya. Kadang saya juga seperti orang yang bimbang gitu ya. Tuhan bisa nggak sih ini? Kok kayaknya saya nggak melihat ada sesuatu yang berubah ya dari pergumulan saya selama ini. Ya, karena saya bersandar pada kekuatan saya sendiri, makanya saya nggak lihat apa-apa. Tapi ketika saya minta pada Tuhan hikmat dan saya benar-benar berserah pada Tuhan, saya melihat bagaimana cara Dia memberi dengan murah hati, gitu ya. Bagaimana cara Dia memberi dengan murah hati, semuanya jadi enteng gitu, ya. Oke. Nah, aplikasinya. Ini yang tadi Ibu Deslin sempat singgung waktu kita waktu kita apa sih namanya? Di anti perundungan, sekolah anti perundungan ya. Satu orang bisa buka 1 Korintus 10 ayat 13. Silakan. Bantu saya di 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh dibacakan ya? 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Terima kasih Felicia. Ini yang tadi Bu Deslin bilang ya, ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang sulit, ingat bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, kalau dalam Alkitab LAI bilang itu pencobaan, NIV bilang itu temptation. Tapi temptation di sini lebih ke arah testing gitu ya, ujian. Ketika kita mengalami sesuatu, percayalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Ya, jadi nikmatilah proses sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Ketika kita ada dalam hal yang sulit, yang pertama perlu kalian lakukan berdoa. Berdoa supaya tenang gitu ya. Dan jalani proses itu bersama Tuhan. Emang kayaknya susah ya. Bagaimana Bu Guru bisa bilang itu kita harus bersuka cita di situ? Nggak bisa Bu Guru. Rasanya tiap hari saya menangis. Iya, tiap hari saya menangis begitu ya. Dibentuk sama Tuhan itu tidak nyaman. Orang dilempar, benyek-benyek, diinjak-injak, dibakar, di apa gitu. Gak nyaman. Tapi yang ambil bagian positifnya, di mana kita terbentuk begitu ya. Menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu ya. Menikmati proses itu sebagai bentuk kasih sayang dari Tuhan. Ya. Itu pencobaan biasa. Kenapa bisa Tuhan bilang, enak sekali Paulus bilang itu pencobaan biasa? Ya karena Tuhan kita sudah pernah dicobai dan dia berhasil begitu ya. Itu kan Tuhan Bu Guru. Ya karena dia Tuhan dan dia pernah jadi manusia, dia pernah dicobai dan dia bukan lolos gitu ya. Dia berhasil melewati pencobaan itu, kita juga ada gitu ya. Menikmati proses itu sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Artinya Tuhan sayang sama kita. Oke, saya akan berikan kamu sesuatu yang sangat baik, tapi kamu harus lewati proses. Nah, Tuhan kasih jaminan ketika kita ada dalam proses itu, jangan ragu sama kuasa Tuhan. Yang penting kita berserah penuh sama Dia ya. Di 1 Korintus bilang, pada waktu kita dicobai, Tuhan itu berikan jalan keluar gitu. Jadi yang penting percaya dan jangan ragu sama kuasa Tuhan. Kalau itu memang kehendak Tuhan atas kita, maka kita akan memperolehnya. Meskipun itu tertunda nanti 3 tahun lagi kah, 4 tahun lagi kah. Karena memang itu waktunya Tuhan buat kita. Kairosnya Tuhan ya waktunya di saat itu. Belum sekarang. Kenapa belum sekarang Tuhan? Karena kita tadi belum siap, belum sempurna, belum utuh gitu. Jadi kalau kita pun dapat itu sia-sia gitu kan, berkat yang Tuhan berikan. Apapun itu. Kalau sekarang kalian SMA mengalami hari-hari yang
kayaknya membosankan ya. Mari setiap hari boleh ya jadi produktif ya. Mulai sekarang pakai hari lebih produktif gitu ya. Nah, yang terakhir dikatakan bahwa Allah setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kita. Bersandar pada Tuhan, minta hikmat ketika kita merasa sudah tidak sanggup lagi. Tuhan kasih jalan keluar, iya kasih pasti. Tapi kita harus minta, gitu ya. Kalau Tuhan sudah kasih jalan keluar, ya percaya pasti Tuhan bisa buat, gitu ya. Ini dari Tuhan. Jangan lagi kita pergi cari jalan keluar dari tempat lain, ya. Indonesia tuh sering dikait-kaitkan sama goib gitu ya. Bikin usaha apa gitu, terus pergi minta pertolongan dukun lagi. Itu kan lucu gitu ya. Adik saya tuh dia pernah cerita begini, suatu hari dompet dia hilang. Dia masih di Surabaya, terus KKN di Malang. Dompet dia hilang gitu kan. Dia sebenarnya sudah pasrah, sudah rela aja, sudahlah nggak apa-apa dompet saya hilang. Terus ada temannya juga kayak konslet gitu otaknya ya. Yogi, ayo kita pergi cari di ini. Di mana? Tanya orang pintar begitu. Oh yes, Yogi juga tidak tahu kenapa dia pergi ikut ya, dia tanya orang pintar. Sampai di orang pintar itu bilang begini, ya nanti kamu berdoa ya supaya ditunjukkan dompet ini ada di mana. Adekku itu sampai mau ketawa begini. Katanya kamu orang pintar gitu ya, kamu bisa melihat, tapi kamu suruh saya berdoa sama Tuhan. Jadi saya ini minta tolong pada siapa gitu ya. Sama Tuhan, tapi ada bantuan dukun juga. Itu kan lucu, dia sampai sudahlah biar sudah itu dompet hilang bodoh amat gitu ya. Ngapain saya sudah datang ke, maksudnya ya dia juga bingung gitu ya. Sudah datang ke orang pintar, tapi orang pintar ini dia suruh berdoa juga. Artinya kan gitu kan. Minta tolong Tuhan, tapi ya karena nggak percaya Tuhan, tanya orang pintar lagi begitu. Ya itu kan lucu kan. Jadi dia bilang hari itu, sudahlah biar sudah hilang-hilang tidak apa-apa. Yang penting saya sudah ikhlas, saya sudah rela. Kalau memang mau hilang ya hilang, kalau nanti dia kembali kan akan kembali juga begitu ya. Jadi itu ya. Jadi ketika kita ada dalam suatu proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, mari kita nikmati. Caranya nikmati gimana? Tadi bersuka cita gitu ya. Ketika kalian bersuka cita, percayalah hatimu jadi lebih ringan, kamu akan selalu bisa bersyukur. Yang kedua, percaya dan jangan ragu akan kuasa Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan atas kita, maka kita akan memperolehnya. Yang ketiga, bersandar pada Tuhan, minta hikmat ketika kita merasa kekurangan. Supaya iman kita tetap teguh, supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan. Ingat sekali lagi di 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita hadapi, proses yang kita harus lewati sekarang tidak pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan itu ingat kita ini apa, gitu ya. Ketika kita berada dalam proses itu dan kita ketemu jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan keluar, gitu ya. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Allah itu setia sehingga Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang penting bersandar pada Tuhan dan jangan mendua hati. Kalau minta tolong sama Tuhan, percaya Tuhan pasti bikin. Jangan lagi kita campur tangan begitu ya. Kadang kita punya kebodohan ya itu sudah. Akhirnya jadi berantakan. Tapi Tuhan selalu bisa membuat yang berantakan itu menjadi baik. Yang penting kita bersandar pada Tuhan, percaya pada kuasa Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami belajar untuk bersuka cita di dalam proses kehidupan yang harus kami lewati. Mungkin tidak mudah Tuhan, karena kami manusia yang berdosa, kami masih sering merasa pesimis, bahkan kami kadang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kami mengingat kembali bagaimana Engkau mengasihi kami. Biarlah ketika kami ada dalam proses panjang yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami boleh bersuka cita, kami boleh menikmatinya, sehingga pada akhirnya nanti kami memuliakan Tuhan dengan pencapaian yang kami alami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami masih akan melanjutkan ibadah ini. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memimpin. Ini doa kami Bapa demi Kristus Yesus, anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan ke Pak Ridel. Ya, terima kasih Miss Vivi atas firman-Nya. Ya, sangat memberkati kita semua ya. Semoga kedepannya kita dapat terus berproses
dan menikmati proses itu bersama dengan Tuhan. Oke, Miss bisa hentikan prestasi? Yes, saya lagi hentikan. Sudah berhentikan? Oke. Oke. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita teknisnya mulai minggu ini kita akan kasih persembahan lewat ada kode QR ya. Ada video tutorialnya. Saya akan putarkan untuk kita. Ya, tadi ya. Jadi untuk persembahan bisa di-scan kode yang ada tertera di layar. Sementara kita memberi, kita angkat satu pujian yang berkata, tidak dengan tangan yang hampa. Menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu yang ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Ya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada
bagimu kan ku bawa persembahan yang terbaik. Hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya bagimu. Ya, untuk doa persembahan dan doa penutup, saya minta kesediaan dari Pak Guru Robi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah bersama, memuji Tuhan, membaca Alkitab dan mendengarkan renungan kebenaran firman. Tuhan kiranya berkenan memberkati firman-Mu itu, supaya boleh dituaikan dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah melalui perbuatan kami setiap hari. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Berdoa buat Miss Vivi yang sudah Engkau utus menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhanlah yang akan memakai dia terus untuk menghadirkan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa melalui kegiatan pembelajaran maupun dalam pelayanan-pelayanannya. Terima kasih Tuhan, karena saat ini pun kami masih diberikan kesempatan lagi untuk memberikan korban persembahan syukur kami. Engkau kiranya berkenan menerima dan memberkati apa yang sudah dapat kami persembahkan saat ini. Kiranya semua yang boleh kami berikan itu dapat menyenangkan hati Tuhan, berkenan untuk dipakai menopang misi pekerjaan dan pelayanan sebagaimana yang Tuhan telah tetapkan, baik melalui sekolah kami maupun melalui gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di kota Jayapura ini. Lebih daripada itu, berkenanlah Tuhan untuk menerima kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, menjadikan kami sebagai alat pelayanan Tuhan untuk senantiasa menyaksikan tentang kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah terukur. Terima kasih, karena hari ini kami sudah boleh mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran. Kami boleh mengakhiri ibadah OSIS, dan kami akan kembali ke tugas dan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon Tuhan tetap menyertai kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Guru sudah menutup ibadah kita dengan doa. Dan saat ini ibadah kita sudah selesai, kita akan dengarkan pengumuman. Mungkin yang pertama saya serahkan kepada Pak Guru Jerry.
Pengurus OSIS SMA Kristen Kaum Kudus Jayapura mengucapkan terima kasih kepada penata layan dan pembawa firman hari ini. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Selanjutnya mohon perhatian untuk pengumuman ibadah OSIS yang akan datang. Purpose for a brand new day, 'cause I spin my records on a Sunday before I get myself to church. I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. Demikian info ibadah OSIS hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau ada pengumuman lagi. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan juga seluruh siswa. Apakah suara saya terdengar, Pak Ridho? Bisa boleh. Ya. Pengumuman yang pertama yaitu terkait dengan pelaksanaan ANBK. Bu Sherly, apakah Bu Sherly ada di meet ini? Ya, oke. Untuk ANBK kita akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 dan hari Selasa, tanggal 28 ya. Untuk anak-anak di kelas 10 dan kelas 11 yang mungkin belum menuliskan nama untuk memastikan apakah diizinkan atau tidak, mohon segera ya. Kemudian, saat kalian datang ke sekolah, yang perlu diperhatikan yaitu kalian perlu datang setidaknya 30 menit ya. 30 menit sebelum pelaksanaan ANBK berlangsung. Kemudian mengenakan seragam sekolah lengkap ya, lengkap sesuai dengan hari pelaksanaan, hari Senin dan Selasa. Lengkap itu berarti terkait mulai dari atas sampai dengan di bawah ya, sepatunya ya, sepatu hitam. Kemudian untuk rambut yang siswa, yang laki-laki wajib rapi selayaknya siswa. Jadi kalau kalian mencoba rambut depanmu dimajukan ke depan, apakah mencapai di alisnya atau tidak gitu ya. Kalau sudah hampir itu sebaiknya berarti harus dipotong gitu ya. Seperti coba kalau kalian lihat Pak Guru Ridho, Pak Guru Giri gitu ya, itu kan rapi sekali terus ya. Itu bisa jadi contoh. Jadi yang laki-laki rambutnya harus dipotong rapi. Oke, Philips. Ya, rapi juga ya. Oke, yang cewek itu rambut panjang ya nggak apa-apa, namanya cewek ya, tapi rapi ya. Oke, rambut yang rapi. Kemudian wajib memakai masker. Masker yang gimana sih? Masker yang 3 lapis gitu ya. Masker kalau yang disarankan kalau nggak salah tuh ada masker medis yang biasa dan juga mungkin ada kain ya yang di bagian luar. Jadi menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kemudian kalau bisa kalian membawa hand sanitizer kalian sendiri, gitu ya. Jadi membawa sendiri. Walaupun kami di sekolah sudah menyiapkan. Jadi dari sekolah sudah menyiapkan untuk penanganan untuk protokol kesehatannya secara ketat, yaitu ada penyediaan hand sanitizer, terus sabun cuci tangan, gitu ya, dan juga ada wastafel yang tersedia airnya. Tapi diharapkan kalian bisa membawa sendiri. Kemudian membawa minum sendiri. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke, kalau handphone gimana Bu Guru? Silakan dibawa. Tetapi ada aturan yaitu handphone dan tas ataupun buku yang kalian bawa hari itu, kalian nanti akan diminta untuk meletakkan di depan di dalam kelas gitu ya. Jadi di dalam ruang tempat ujian itu kalian akan diberikan tempat untuk meletakkan barang-barang bawaan kalian. Jadi kalian tidak akan membawa apapun itu saat kalian melakukan ujian, kecuali mungkin alat tulis dan kertas yang mungkin kalian perlukan, misalkan ya, hanya itu saja. Nah, untuk pelaksanaan ANBK kita, ini sistemnya seperti dengan pelaksanaan UNBK ya, secara nasional.
sehingga kita akan diawasi bukan oleh Bapak Ibu guru kalian. Jadi pengawas yaitu dari guru sekolah lain yang akan mengawasi kalian di setiap ruangan. Oke ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk semua siswa yang masih terdaftar sebagai siswa SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kalian tampillah sebagai seorang siswa, mulai dari cara kalian berpakaian dan juga bersikap ya. Jadi rapi saat kalian hadir dan sampai saatnya nanti kalian pulang gitu ya. Dan tolong perhatikan sesi-sesinya. Kalian nanti akan diberikan waktu saat kalian datang, kemana sih kalian datang, yaitu langsung menuju ke aula Yusuf Citra. Di sanalah ruang tunggu sebelum kalian dipanggil untuk masuk ke dalam ruang ujian. Ya, gitu ya. Jadi langsung datang ke aula, kemudian di situ kalian menunggu sampai dengan saatnya dibunyikan bel dan kalian masuk ke ruang ujian. Jadi kita akan menjaga sekali ketertiban dan juga menjaga jarak, sehingga mohon memperhatikan walaupun kalian datang di sekolah, tetap kalian perlu untuk menjaga jarak karena kalian diberikan izin oleh orang tua untuk bisa menjaga diri dengan baik. Oke, sampai di sini bisa? Ya, oke. Apakah ada tambahan dari Pak Guru Jerry terkait dengan pelaksanaan ANBK ini, Pak Guru? Ya, pertama ANBK itu bukan penentu kelulusan, itu yang pertama ya. Jadi tidak usah takut begitu ya, tidak usah khawatir. Tapi jangan asal-asalan juga sih, sebab bagaimanapun juga kualitas sekolah akan dilihat, ya. Artinya ya sesiap-siap yang apa yang adanya, berusaha dengan apa yang adanya. Tapi jangan main-main terus asalnya istilahnya tembak main tembak saja, begitu ya. Memang tidak menentukan kelulusan kalian, tapi tolong diusahakan dengan baik. Karena itu akan juga berpengaruh kepada sekolah kita. Misalnya sekolah kita, ternyata Kalam Kudus semua nilai ternyata parah begitu ya. Karena bukan berarti kalian tidak serius isi, tapi nggak serius main-main gitu loh. Jadi saya hanya memohon untuk semua siswa, karena yang mengisi bukan cuma siswa, dengan guru juga, begitu ya. Artinya mari kita nikmati apa yang ada ini. Kan sudah ikut pembekalan 1 minggu dan beberapa kali, ya kita enjoy begitu. Menikmati, dan pertama ya kita jaga kesehatan, terutama yang ke sekolah. Jadi saya apresiasi untuk siswa dan orang tua yang mengizinkan kalian ke sekolah, dan itu tidak gampang. Nah, kita jaga kesehatan. Bagi mereka yang tidak dapat izin, itu melalui kepala sekolah atau wali kelas, itu dengan surat resmi. Karena permintaan dari dinas, dari pemerintah. Jadi kalau seandainya saya sudah dapat di wali kelas, di grup, ada yang memang orang tua tidak izinkan, silahkan. Tapi harus lengkap dengan surat. Ditulis saja, kemudian difoto, dikirimkan ke kepala sekolah. Kalau tidak salah ya, ke kepala sekolah atau wali kelas. Dan itu harus. Semua diupayakan. Bayangkan ada yang jauh-jauh dari Jakarta akan datang. Yang tinggal di kabupaten lain akan sewa tempat begitu ya. Sementara kita yang Jayapura yang tidak dapat izin, silakan dipenuhi persyaratannya. Dan ini betul-betul kita laksanakan, dan semua saya harap mohon dukungan doanya supaya pelaksanaan ANBK ini dapat berjalan baik untuk jaringan listrik, jaringan internet, dan kesehatan kita yang paling utama. Karena kita sudah dibagi 3 sesi, mari ikuti semua aturan yang ada. Yang saya khawatir itu datang ke sekolah itu bergerombol, berkerumun, berpelukan. Waduh, itu nilai negatifnya untuk sekolah kita. Mari kita jaga jarak. Gitu. Demikian dari saya, Bu Lina, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih, Pak Guru. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain? Atau dari siswa, dari OSIS? Ya, kalau tidak ada, mari Bapak Ibu dan juga anak-anak kita nyalakan kamera kita ya. Kita belum mengambil gambar ya. Ya, mohon Yubel bisa bantu ambil gambar, Yubel. Ya, kalau tidak Areta, halo Areta ada? Halo. Operasi. Ya, Areta
Mohon bantuannya untuk mengambil gambar kita ya. Bu Guru, maaf, di saya ini yang udah nyala dia kayak mati lagi jaringannya. Ya, Saya bisa ambilkan tapi cuma 49 ya. Silakan yang lain dapat 49 diambil supaya nanti ketemu 49 tambah 49 sudah 98. Tambah 49 lagi. Mudah-mudahan ada fotonya masing-masing. 1, 2, 3. Silakan lagi ambil. Ya, yang lain sudah mengambil? Ya, oke. Terima kasih untuk pelayanan hari ini oleh Pak Guru Ridal dan juga Ibu Vivi dan juga untuk kita semua yang sudah hadir di dalam ibadah saat ini. Sekian untuk pelaksanaan ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama dengan Yesus kita bisa bergerak dan berubah. Oke, dadah. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama. Terima kasih, Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Hai, Cil.